plus datang semua sama Proda. Kloter terakhir Batam. Enggak Pak Damsir ya? Kloter terakhir Batam, artinya gabungan. Ini peran ketua regu, ketua rombongan harus betul-betul safety deh. Jangan ibu bapak terlalu banyak merintah, dijaga barang masing-masing. Makanya saya minta maaf untuk ketua regu, ketua rombongan harus agak mudah. Sudah, itu persiapan. Nanti dilepas di Masjid Agung. Di rumah nanti diantar, jangan tidak tidur. Saking senangnya ini, tidak terasa capek. Tapi begitu kita akan melaksanakan umroh, nah ini memang bahaya nih Pak Damsir. Umroh ini, karena kita akan melepas, kita haji tamattu, akan melepas ihram. Kalau kondisinya ini, saya yakin ihram itu bawa 4 potong, 2 set untuk laki-laki. Karena kita kemungkinan punya kesempatan sangat pendek untuk menyuci ihram. Datang tanggal 2 ya? Nggak 1 atau tanggal 2 subuh. Tanggal 2 itu kita selesaikan umroh. Tanggal 3 istirahat. Tanggal 4 diberangkatkan ke Armina. Tadi dikatakan Muzdalifah. Mungkin dilewatkan, tetapi biasanya diberhentikan sebentar. Karena di Muzdalifah kita mencari batu. Tidak mungkin hanya lewat terus. Karena batu yang diambil di Muzdalifah bukan di Arafah. Ini nanti strateginya bagaimana ketua rombongan, ketua kloter mengatur ini. Jangan bantah-bantahan. Serahkan kepada ahlinya. Tadi saya katakan, kalau proses perjalanan, safety di dalam pengamanan perjalanan, saya yakin Pak Trisno harus tetap masuk di dalam rombongan besar pengkayak. Tetapi masalah ibadah, saya yakin ada Pak Damsir di situ. Pak Damsir pasti membantu pembimbing ibadah kloter. Ini pasti. Sedangkan di kegiatan di asrama haji Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang pertama menerima layanan akomodasi asrama haji Batam. Bapak Ibu begitu sampai istirahatkan, suruh minum. Kalau jam makan, makan, tergantung penerbangan kita dari Pontianak ke Batam. Mudah-mudahan semua pemberangkatan tepat waktu. Mudah-mudahan yang pemberangkatan pesawat terakhir, yang sore sampainya nanti maghrib sampai isya, mudah-mudahan penerbangan enggak subuh. Biar ada waktu istirahat. Nah, kami tidak tahu sudah jadwal penerbangan sudah ada. Dari Batam ke Jeddah sudah ada. Pemberangkatan jam berapa udah? Jam? Di Mekah. Dari Batam. 20.55 tanggal 2. Hah? Jam 22, berarti kita diberangkatkan dari Batam, dari Pontianak ke Batam tanggal 30. Ya, oke. Jadi artinya masih bisa istirahat Bapak Ibu. Istirahat di asrama haji Batam. Jangan belanja dulu. Asrama haji banyak nawarkan
oleh-oleh dan sebagainya. Belum-belum dah beli kurma. Ini tidak usah. Selama menjadi kebutuhan kita di dalam pelaksanaan haji, boleh dibeli. Tapi untuk oleh-oleh, nanti kita masih bisa pulang membeli kekurangan. Nih jangan, karena orang kita nih, kalau di Mekah itu, dia bilang Siti Rahmah, haji, bagus. Orang Indonesia selalu bilang bagus, karena suka belanja. Nah ini yang perlu kita kurangi, niat kita berhaji, haji dulu selesaikan. Di asrama haji Bapak Ibu akan mendapatkan konsumsi. Nanti mendapatkan gelang, mendapatkan paspor. Gelang itu jangan tukar-menukar. Kalau terjadi apa-apa, dulu zaman saya pernah terjadi. Karena dekat dengan kawannya orang Surabaya bertukar dengan orang Kandangan. Orang Surabaya itu meninggal, tapi dia pakai gelang orang Kandangan, bekalut kloter Kandangan. Kalsel. Ini jangan tukar-tukar. Dilihat betul enggak nama Aminah, nama Damsir. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga. Kloter kita ada situ. Nama kloter, embarkasi sudah ada jelas, BTH ya, Batam tuh BTH. Ini, nanti dapat living cost kurang lebih 3 juta sekian atau 750 real. Living cost ini sebenarnya cukup untuk kita membayar dam. Saya tidak tahu damnya berapa, 500 kali. Hah? 600. Tetapi saya juga sudah ngasih catatan ke Pak Trisno, rombongan dan regu, semua anggota kita mengumpulkan uang. Uang living cost tadi. Paling tidak 50 real. Untuk apa? Untuk baksis. Mudah-mudahan memang aturannya jangan diberi, tidak boleh memberikan baksis. Tapi petugas sana belum tanya mana ketua rombongan. Aja rombongan katanya. Dia minta baksis, minta duit. Pernah suatu saat pengalaman saya dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Jeddah ke Mekah. Saya mobil nomor 1 kena lewatin nomor 7, nomor 8, katanya. Sengaja kami biarkan baksis ada, saya pegang. Betul enggak mereka ini minta baksis? Jalan pelan, begitu aja, saya bilang. Wush, katanya mobil. Ini. Jangan nanti kita berangkat, ingatkan ketua regu, ketua rombongan. Begitu masuk kota Mekah, ada doanya. Buka buku itu. Asik pula kita, udah. Jangan juga ibu-ibu membacakan labbaik Allahumma labbaik. Nyari-nyari. Itu tugas bapak-bapak. Gantian, mana mik, mana noye, wares, apa namanya? Yang biasa dibawa nih, biasa di dalam mobil bis sudah ada. Megapon. Ibu-ibu sebenarnya yang bertalbiyah. Tidak boleh. Sekedar ibu menjawab itu adalah tugas ibu-ibu. Yang bertalbiyah itu adalah bapak-bapak. Udah sampai dari Mekah, kita nanti bapak-bapak, ibu-ibu mau berangkat itu. Kalau berangkat jam 22 jam 8 malam,
Artinya jam 3, jam 4 Bapak Ibu sudah dilepas dari asrama haji menuju embarkasi Batam, Hang Nadim. Paling cepat itu 4 jam. Kalau saya dulu selalu bawa plastik atau apa, kalau ada makanan dari pesawat, simpan saja, bawa untuk persiapan kita di asrama, di hotel. Jangan kita lawa, biarkan sampai sana nanti belum dikasih makan. Kita belum ngerti mau belanja di mana. Ini perlu. Jadi Bapak Ibu harus mengecek betul-betul paspor itu betulkah nama Bapak Ibu. Jangan pula, nah ini untung orang balik nasi, menasik nih, banyak makanan. Jangan di Mekah, di sini ya udah banyak. Di dalam kita berangkat, di dalam kita di pesawat, saya sebenarnya kurang sependapat kalau kita menggunakan ihram di Batam. Kalau saya. Karena niatan haji itu bisa diperbolehkan oleh fatwa Arab Saudi di Airport King Abdul Aziz. Kalau kita pakai baju ihram di Batam, mudah-mudahan mereka tidak lupa menyampaikan, Bapak Ibu persiapan membaca niat haji melewati Ya'lam lah. Tidak salah Pak ya? Ya'lam lah. Yang paling parah, apakah kita bisa menjaga ihram kita? Kalau ibu-ibu mesti bisa, Mas. Yang laki-laki di dalam pesawat waktu kencing dan sebagainya, apakah tidak ada najis yang kita terima? Kencing kan, apalagi kan kadang orang yang kencing itu berdiri, entah kemana-mana air kencingnya. Waktu masuk WC, pesawat bergoyang, berpegang sebelah nih, barang kencing dah berjalan. Kalau saya, ini kan tergantung Bapak Ibu yang selama bisa menjaga ihramnya dalam perjalanan, silakan. Karena kita masih ada waktu sedikit untuk bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah sampai daerah sucinya. Jangan selalu lakukan aneh-aneh, nanti orang tuh begitu turun dari pesawat sujud syukur di cium aspal. Jangan. Ada tempat yang bisa kita mensyukuri nikmat Allah. Nanti Bapak Ibu lihat saja, pasti ada. Nah ini yang perlu nanti ketua rombongan, ketua regu selalu mengingatkan. Saling mengingatkan di antara Bapak Ibu. Jadi jangan membiarkan nanti ada orang kalau sudah wukuf, sudah selesai, malas pergi Masjid Haram. Ini memang diberikan Allah ngantuk ya perasaan. Pasti Bapak Ibu merasakan ngantuk sekali. Karena di Mina, di Arafah, kurang tidur. Jangan juga larangan pakai ihram. Kita langgar. Saya dulu satu kloter dengan sambas. Dengan pembimbing dan apa segala, kami bawa kayu. Ingatkan. Ada nenek-nenek atau datuk-datuk waktu itu tidur di bawah lampu. Ditutup matanya. Saya bilang, Ki, tidak boleh. Apa kau keting? Silau tuh, silau. Sama dengan nutup kaki. Juga itu tidak diperbolehkan. Jadi nanti pada Mesir mungkin ibadah ini perlu diingat-ingatkan lah. Kawan-kawan kloter
ketua rombongan perlu mengingatkan. Hal-hal kecil, makanya selalu kalau saya dulu berangkat haji sambil saya sedekah, ya Allah mudah-mudahan sedekahku ini menutup kekurangan wajib rukun haji dan sunat haji. Urusan Allah lah itu. Terima tidak terima urusan Allah. Jangan sekali-sekali pada waktu ibu menuju Masjid Haram mau sedekah itu membuka dompet. Buka, dikejarkan Bapak Ibu oleh orang-orang hitam. Sudah, kalau mau sedekah umpama 5 rial dengan 100 rial, 1 rial, dikocek di mana tinggal bagi satu. Kalau dapat, diusahakan memberikan kepada petugas haji yang orang Indonesia. Mengapa? Mereka di sana mencari nafkah. Ini kalau dapat. Tadi kumpulan yang 50 rial, ada tugas dari rombongan, ada tugas dari regu. Uang regu untuk apa? Bapak Ibu ini perlu nyuci pakaian, harus beli ember. Setiap regu paling tidak punya 2 ember. Jangan ember kecil, Pak. Mana mau nyuci kain hiram? Beli gayung. Nanti waktu ke Madinah dibawa barang ini karena Bapak Ibu juga masih mau nyuci pakaian. Jangan berbeli lagi. Duit adalah duit regu, artinya barang itu dipakai oleh sama-sama regu. Jangan pula ketua regu, aku ketua regu, aku semua makainya. Urusan baksis itu urusan ketua rombongan. Pastilah di rombongan ada bendahara rombongan. Pengurus baksis itu tidak perlu ada sekretaris, wakil ketua, tidak ada, cukup ketua bendahara, tidak ada tugas lain. Kalau ada sisa uangnya, kumpulkan kembali, jangan dibagi, peruntukkan, bama ada masjid di mana yang mau dibangun, sedekahkan. Balikkanlah Pak, katanya 2 rial kan lumayan juga. Nggak usah pikir itu. Kita anggap habis. Karena janji Allah, apabila kau melaksanakan ibadah dengan berapa yang kau keluarkan, insya Allah Allah akan balas. Bapak Ibu, ini pengalaman. Minta maaf, bukan saya hanya menceritakan kebaikannya saja. Saya dulu ketua KBH, kelompok bimbingan haji Al-Arafah. Jadi kami memberangkatkan petugas haji. Tanya di kantor agama Singkawang itu berapa orang. Termasuk yang pertama kami berangkatkan besok yang menyampaikan materi haji, Pak Haji Jahri. Pertama pergi haji sebagai pendamping dari KBH. Besok beliau akan menyampaikan, tidak salah itu pada Mesir. Saya beberapa orang yang kami hajikan marbut masjid, tapi di pinggiran kota Singkawang. Saya Singkawang, orang Kampung Tengah marah sama saya. Apa jari jalan itu? Orang lain dihajikannya, orang kampung seorang tidak dihajikan. Posisi saya pada waktu itu adalah kontraktor. Wakil saya Pak Sueb, kepala PU. Saya bilang, Pak Sueb, saya minta paket khusus menghajikan orang. Pak Sueb PU tidak saya bayar, saya tidak ngambil untung. Alhamdulillah setiap tahun kami memberangkatkan 2, Pak. Itu satu. Saya memberangkatkan sanak keluarga.
Saya pada waktu tahun kedua itu tahun 2003, saya, anak saya 2, istri, kakak adik saya, abang ipar saya, 6. Sayang gitu. Belum saya berangkatkan marbot 2, jadi 8. Saya percaya benar apa yang kita bayarkan untuk melakukan haji ini, Allah balaskan. Belum berangkat saja sudah Allah balas. Saya dulu koordinator proyek-proyek di Kalimantan Barat itu Bina Marga. Saya membantu pengurusan pengamanan proyek yang kita keluarkan 135 juta. Saya tidak minta entah apa itu, saya dikasihnya cek. Begitu selesai aman 300 juta. Sudah sisa kelebihan 165 juta. Pokoknya pada waktu itu saya dapat 325 juta. Belum berangkat Allah balaskan. Ini percayalah. Sama kalau kita memelihara orang tua. Pastilah doa orang tua ini yang luar biasa. Tidak akan pernah putus rezeki kita apabila kita memelihara orang tua. Selanjutnya, nanti ketua rombongan, ketua regu, mungkin saya akan titip sarung. Apa gitu sarung? Sarung itu nanti diberikan kepada penjaga hotel. Sarung atau kopiah. Mengapa penjaga hotel kita berikan? Karena kita, mereka yang menjagakan kamar-kamar kita pada waktu kita wukuf. Anggap sedekah. Dia paling senang kalau kita kasih kopiah, kasih sarung. Apalagi orang Bangladesh, apa yang tukang jaga. Ini juga nanti tugas ketua rombongan, ketua regu, mudah-mudahan saya masih ada sisa sarung. Akan saya titipkan, silakan bapak-bapak bagi. Jadi ini yang kadang-kadang hal-hal sepele yang harus kita siapkan. Belum lagi cerita kalau kita pikir-pikir tugas mereka. Tadi pada waktu kita sampai mau ngangkat koper nih ke atas bis, dia tetap minta baksis. Mau kita suruh bapak-bapak lagi pakai ihram, nggak pakai celana dalam. Jangan pula ibu-ibu nunggu di bawah. Siapa mau naikkan barang itu kalau tidak petugas mereka? Dia selalu bilang, rombongan, rombongan, minta duit. Udah, naikkan barang nih, berangkat, siap-siap memberikan baksis kepada supir. Dah, sampai di Mekah, mereka minta lagi baksis. Siapa mau naikkan koper kita ke lantai 8, ke lantai 10 sana? Kasih lagi. Cerita angkat mengangkat koper nih. Nanti bapak ibu mau ke Madinah. Karena kan gelombang kedua pak ya. Gelombang kedua berarti Mekah. Gelombang pertama ke Madinah. Mau berangkat lagi dari Mekah ke Madinah, menguruskan koper dan apa, minta lagi dia baksis. Aturan dilarang memberikan baksis. Benar. Mudah-mudahan sekarang tidak ada baksis-baksis lah, mudah-mudahan. Artinya uang kumpulan itu nanti kata orang bisa bungas untuk kita sedekahkan ke masjid. Rombongan Haji Bengkayang tahun 2025 menyumbang umpama 2.500 real. Artinya kurang lebih 75 juta.
yang pasti habis uang regu. Ini dalam proses perjalanan. Mau berangkat, naikkan mobil lagi dari Mekah ke bis. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, naik bis lagi, kasih lagi. Sampai Madinah, turunkan koper, naikkan lagi koper ke hotel kita, bayar lagi. Tidak mungkin ketua rombongan datang kumpulkan serial-serial. Bila-bila. Uang itulah yang dimanfaatkan. Tapi ini pengalaman Pak Damsir pasti akan tahu. Ini Pak, Bu, yang perlu kita sama-sama, ini proses perjalanan. Ada saya kasihkan catatan ke Pak Trisno, nanti disesuaikan, dijaga saja, bukan ini harus kita habiskan, tak usah curiga, kalau habis dibagi, dipakai oleh ketua rombongan. Jangan ada niat-niatan begitu, jangan ada pikiran seperti itu. Bahwa apa yang kita berikan ini adalah untuk memperlancar proses dan kegiatan haji kita. Ini. Selanjutnya nanti maktab itu akan menyediakan ziarah katanya. Berkeliling. Ketua regu nanti mungkin pas-pasan itu. Ketua regu, ketua rombongan diberangkatkan ke Arafah meninjau tenda-tenda yang kita tempati. Pada waktu Bapak Ibu ke Arafah, ember itu pun juga dibawa. Ada-ada jangan bawa ember, bawa. Karena WC tidak banyak, manusia yang banyak. Jaga-jaga. Saya sudah diingatkan kawan-kawan hati-hati, makan ini tidak diatur. Karena pemerintah Indonesia akan mengambil makan minum waktu di Arafah. Marah. Muasasah, maktab itu marah. Tidak diurusnya, akhirnya tidak dikasih makan. Orang Indonesia kalau tidak makan nasi, tidak dianggap tidak makan. Pada waktu itu, 45 orang rombongan, saya beli telur 250 biji yang kami rebus. Mau berangkat. Saya bilang yang tertawakan kita biarkan ya. Saya ingatkan, saya bagi setiap orang 5. Begitu betul-betul tidak dikasih makan, mereka siap dengan telur. Bawa telur pakai apa? Pakai ember. Apa jak rombongan Pak Rijal keting? Bawa taluk lah, apa lah. Ujung-ujungnya ada kejal lebih taluk. Jangan tewas kita nawakan kami ya. Ini pernah kejadian seperti itu. Tapi saya yakin sekarang enggak. Bapak Ibu diatur makan. Kalau dulu kami masih bisa masak. Kalau masak ini macam-macam dibawa. Kalau sambas ini sampai bawa ikan masin. Dia di lantai bawah, di lantai 5, kami di lantai 8. Dia goreng ikan asin sampai naik ke atas baunya. Kalau sekarang dia ngasih nanti makan jam 10 sampai jam 11, sore nanti jam 4, jam 5 dikasih. Artinya kita masih ya siap-siap lah yang lain. Jadi kebutuhan Bapak Ibu terhadap kesehatan, obat-obat yang biasa dipakai di Indonesia dibawa. Pemerintah juga menyediakan obat batuk OBH, obat batuk haji. Tidak ada lain obat batuk OBH. Pak, ada OBH. Karena itu OBH, obat batuk haji. Bapak Ibu dikasih masker, Bu.
Kalau saya dulu itu kain popok anak-anak tuh, saya suruh buat masker. Karena nanti tidak usah banyak, satu orang bawa 3 atau 4. Dalam perjalanan biasanya tempat-tempat airnya ada. Kalau kita merasa itu kotor, cuci, agak basah, pakai. Ini mudah-mudahan udah masuki panas, Pak ya? Udah masuki panas ya? Mudah-mudahan tidak lebih dari 35-40 derajat. Itu debu. Kalau kertas ini kita buang, kalau ini tidak. Kita cuci, basah, kita pakai. Dalam perjalanan belum sampai Masjid Haram sudah kering. Kalau saya dulu. Karena istri saya ini paling senang bertanya, karena secara kebetulan saya dulu manasik haji di Magelang. Pas istirahat, karena saya dulu nggak sempat, saya pergi haji, masih pikiran nguruskan proyek. Saya ingat betul pada waktu saya haji pertama, tagihan proyek saya masih 3,8 miliar. Tapi bismillah saya titipkan sama kawan, alhamdulillah aman. Udah saya bilang, kalau saya terus menerus memikirkan proyek, saya tidak berangkat haji. Alhamdulillah berangkat. Jadi saya mohon jangan juga membawa uang berlebih-lebihan. Tadi Pak Damsir bilang bahwa harga emas sudah tembus 2 juta. Emas sana sangat-sangat menarik. Bisa saja emas di sana sudah jadi 2,2 juta atau sekian real. Saya bilang sama istri saya, Dek, kau tidak perlu beli emas. Yang kau bawa emasnya sudah 80 kilo lebih. Emas Rijal. Jadi ya biasalah kalau perempuan ini kan sekedar ngasih oleh-oleh anak, sanak keluarga yang sedikit-sedikit boleh. Nggak usah membebankan bapak ibu, nanti membebankan minta tolong sama orang. Yang pingsan ini ketua rombongan sama ketua reku. Sagal kau tidak bawakan barangku. Ya nyiksa seorang. Sayang sama cucu beli pesawat. Nah, tapi bubuk beli pesawat untuk cucuku ben. Barang punya batas mau bawanya. Ini juga diingatkan. Di dalam koper pun kita tidak boleh bawa air zam-zam. Ada ketentuan. Selanjutnya ibadah. Ini hanya sepintas-sepintas. Kalau Bapak Ibu membaca tuntunan haji, niat dan doa, tidak terapal Bu. Tawaf saja bacaan panjang lebar. Apalagi ibu bapak datang mau wukuf pertama, yang seluruh jemaah haji sudah berkumpul di Mekah. Makanya doa sapu jagat yang banyak dipakai. Ada subhanallah, subhanallah. Malah ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar, ya aziz ya ghaffar. Bapak Ibu membaca saja Allah Allah Allah, tidak ada masalah. Jangan semangat Pak, karena suruh baca itu buku semangat baca. Tidak lagi melihat ke muka, melanggar orang karena ini penuh manusia. Bukan nanti petugas Arab itu dapat berjajar 8 baris, tidak ada, suka-suka baris. Makanya kalau saya biasanya dulu tawaf pakai kepung yang badan besar-besar di muka, kiri kanan ini tengah perempuan. Kalau di Masjid Haram bersenggolan tidak membatalkan.
Baik. Ini yang batalkan kalau kita ini punya pikiran aneh-aneh. Ya Allah ibu ya, bukan lagi badannya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Tak maaf Pak, bapak-bapak kalau yang tidak bawa bini nyesal Pak. Pak Damsir tidak hanya dulu Pak Damsir nyesal lah pergi haji, tidak bawa bini. Gitu dah tidak nyesal. Inilah perlu kita saling mengingatkan. Mengapa? Karena kita ingin menjadi haji mabrur bersama. Diingatkan kalau subuh bangunkan kawan, jangan membiasakan perempuan berjalan sendiri di kawan. Jangan pula perempuan ini malah minta kawal sama laki-laki, dia sendiri minta kawal 3-4 orang laki. Sudah salah gak? Ayo sama-sama. Kalau dulu zaman saya berangkat tahun 2000, naik taksi saja diatur. Kalau naik taksi, laki dulu naik, baru perempuan. Kalau mau turun dari taksi, perempuan dulu turun, baru laki-laki. Kata orang takut kena cacakan. Ini perlu dijaga. Sampai dulu kalau ada perempuan sakit, pasti ada 1-2 orang di sampingnya di kamar lain menjaga. Saking takutnya dulu isu yang macam-macam, anak perkosa lah, apalah. Saya pergi enggak aneh-aneh. Nggak tahu ya, karena kita tidak nemukan ya kali. Jadi bapak ibu jangan takut pergi haji itu. Ada orang hati-hati kalau pergi haji, kena balasan, kena balas kalau. Saya punya teman dulu sama-sama pemuda Melayu, judi denda, perempuan paling jago, pergi haji. Dia bilang kau berangkat tanggal berapa Jal? Tanggal 28. Aku berangkat tanggal 25. Oh, sama-sama keluar Pontianak. Gitu. Kau udah minta maaf ke sama binimu? Apa maaf ya? Kau kabarkan, Dek, aku minta maaf Dek terhadap dosa-dosaku, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengaja paling banyak, baik nggak nampak maupun yang nampak. Kalau binimu bertanya, bang yang nggak nampak gimana bang? Beda-beda, aja urusan untuk Allah. Tapi jangan kau ngaku, kau main perempuan. Oh enggak aja, bagus aku batal pergi haji. Dek, aku minta maaf dek, aku 3 orang perempuan tua aku main sama-sama dia. Karena bawakan padang kalau saya malah. Tapi pakai bahasa dek, aku minta maaf terhadap perbuatanku, dosaku selama kita kawin, ada hal-hal yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah beda, yang tidak nampak ya. Kita minta ampun, tapi balik sudah dilakukan lagi. Sampai dibilang, tidak mau aku, tidak jadi aku nak pergi haji. Kalau minta maaf sikit-sikit perempuan si A, si B, perbuatan dia awal. Nah jadi Bapak Ibu, makanya kita selalu waktu nak berangkat tadi saya katakan selalu mengikhlaskan suami istri. Apa yang dinafkahkan suami harus diikhlaskan, apa yang dilayani istri kepada suami harus juga sama-sama mengikhlaskan. Senak malu sebut, jangan kalian hadir bahasa sini nabi abang tuh di Bengkak yang merintah, di Makkah pun juga masih merintah. Kedengaran orang ngabarkan ya Allah 2 laki bini malah kelahi. Saya karena pernah menemukan karena ketusuk rombongan, bang katanya, balik tahu lah sih malah berkelahi, yang saya tidak sama penting.
Begitu saya nak ngembali tahu dia kaki-kaki ketawa berdua lagi begini. Kita ngabarkan kelahi senawaan dia gimana? Tapi usahakan jangan sampai barang ia muncul. Mengapa orang selalu minta maaf lahir batin waktu nak berangkat? Minta sama-sama mengikhlaskan apa yang pernah dilakukan. InsyaAllah kita diberikan kemudahan. Saya dulu anak saya setiap hari saya suruh dia memberikan sedekah makan. Walaupun 2-3 bungkus dibagikan. Dia berharap Bapak Umaang pergi haji itu supaya lancar juga makan minum. Saya selalu sedekah, saya katakan sedekah saya, ya Allah, melalui sedekahku mudah-mudahan kau cukupkan rukun wajib sunnah haji. Adik aturannya si an, tapi ia adalah urusan Allah Ta'ala. Pastilah kita adik kurang. Jangan kita merasa bahwa kita sudah cukup cuma itu rukun kita. Ada hal-hal yang kita lupa. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang paling penting, buku yang tebal ya, ada beberapa yang harus dihafal. Yang pertama, Bapak Ibu masuk masjid, doa masuk masjid. Bapak Ibu melihat Ka'bah, doa melihat Ka'bah ya dihafal. Jangan untuk baru melihat Ka'bah buka, hafalkan yang penting-pentingnya. Dah. Doa kita belajar yang namanya setiap hari ada orang yang meninggal. Kita sholat jenazah, ia pun bacaan sholat jenazah paling tidak dihafalkan. Setiap hari kita minum air zam-zam, doa air zam-zam, minum air zam-zam dihafalkan. Yang lain, kalau tanya Pak Jahri, tanya Pak Damsir, yang mana yang perlu dihafalkan? Kalau saya 4 hal orang saya hafal. Masuk masjid, setiap hari saya masuk masjid, dimakmurkan masjid dan sebagainya. Setiap hari waktu di Mekah saya memandang Ka'bah, doa memandang Ka'bah saya hafalkan. Setiap hari saya minum air zam-zam, doa minum air zam-zam saya hafalkan. Setiap hari saya melakukan sholat jenazah, karena setiap hari orang meninggal. Apabila Kak Ukut makin banyak yang meninggal. Doa sholat jenazah. Itu. Tidak usah nyusah-nyusahkan, banyak Pak, mana nak ngapal. Siapa yang nyuruh ngapal? Sekedar ada waktu kita baca. Tapi kalau tawaf, nantinya waktu kita tawaf baru datang, umroh pertama tawaf, ya Allah, saya tidak terbayang hari-hari terakhir orang semua ngumpul. Mudah-mudahan Allah doakan, mudah-mudahan ya Allah kami tawaf tuh longgar. Ada ya? Orang ngabarkan samping kelihatan samping, tapi Bapak Ibu melakukan rasa longgar. Nah ini yang semua tergantung nawaitu. Tergantung kita. Si an di dalam aturan-aturan di dalam noye, tetapi mana yang kawan-kawan ingatkan yang baik, lakukan ya yang baik. Selama surah aneh-aneh kita ngomongkan. Dulu ada sanak saya pagi haji, begitu dia lewat makam Rasulullah, dia tanya, dia bergurau sama kawan. Siapa namanya? Saya, keluarga saya di Jakarta. Apalah isi di dalam kuburannya? Ya bergurau, Pak. Gak tahu ya ada tikus kali ini. Kuburan Rasulullah dan nampak seminggu-mingguan. Hanya berpongah, berkabar ngomongkan seperti itu.
Makanya banyaklah istighfar. Jangan kita tuh pergi ke sini, ya aku rasa takut pergi ke Masjid Haram. Padahal udah 2 minggu ya di Mekah. Dah, tanang-tanangnya, yo kalau lihat itu, tandanya itu. Makanya dulu kami membawa spidol waktu pertama-tama, saking takut. Habis tiang listrik kami centang. Oh itu ada centangan, iya jalan. Tetapi yang perlu pada waktu kita pertama masuk Masjid Haram, Bapak Ibu yang pernah umroh, beda kondisi umroh dengan waktu berhaji. Pintu mana kita masuk, ingatkan pintu iya juga kita keluar. Baik. Jangan kalah malam bertalbiyah, laka kita mengerjakan umroh, berhenti talbiyah. Kalau kita nak wukuf bertalbiyah lagi. Nah, waktu bimbingan ibadah banyak-banyak bertalbiyah. Saya sengaja tidak bertalbiyah, kalau ada khususnya orang yang bertalbiyah. Mungkin Pak Damsir apa selalu mengingatkan. Jadi bapak-bapak pergi haji bu, suruh nak ditakut-takuti. Insya Allah doakan ya Allah kau berikan kemudahan. Hambamu ini melaksanakan ibadah haji, baik rukun, wajib, sunnah haji. Berikan kemudahan. Sunnah sombong gila. Gampang pergi haji be. Saya yakin pun Pak Damsir punya niat seperti itu, walaupun Pak Damsir tahu ilmu berhaji. Ada aja Allah melupakan. Kadang-kadang kita lupa, ya Allah aku baru ingat tuh. Jadi ini yang perlu kita saling ingatkan. Kalau nanti mau tidur, cerita yang baik-baik. Tadi saya katakan kalau kita masjid ke Masjid Haram, sholat wajib katanya mendapatkan 1000 pahala. APK dosa kita juga 1000 gitu. Nah, maka 100.000. Nah, kalau kita menceritakan orang pahala dosa 100.000 juga kali. Nah, tidak pernah orang katakan 100.000. Kalau dihitung juga 100.000 pak pok balik. Cian untung. Kita anggap aja lah pahala dosanya kalau kita balik. Kalau kita berangkat haji ceritakan orang apa yang tidak betul, dosanya 100.000 juga. Supaya kita tidak pakpok. Jadi pastilah kita menginginkan kita balik berubah. Yang tadi kata orang sembahyang wajib balang kambing, kita akan tetap dengan sholat yang tepat waktu. Kadang-kadang Bapak Ibu jadi pejabat kalau enggak kayak gimana ya? Semari ya saya, contoh ada tamu sampai ke rumah 5:30 baru sholat asar 5:30. Entah haji saya mabrur ke enggak, saya enggak tahu dah. Orang rumah saya malah marah. Nggak, sholat malah mau dijamak ya katanya. Ya Allah beri kemudahan be, kau ngapa berbekalut. Sekarang dari Bengkayang ke Pontianak 85 kilo doang. Batas kita 85 90-an lah ini. Batas kita berjamak 85-an. Sekarang kita pergi Singkawang, dari Bengkayang ke Singkawang 70 lebih tidak cukup. Kecuali saya pergi ke Kabun, lewat Singkawang, pergi ke Capkala. Lebih 100. Saya boleh jamak.
Tapi ada aliran yang mengatakan bagi kita niat mau ke keluar kota, jangankan nak pagi sampai Singkawang, dari rumah ke Teriak aja boleh dijamak katanya. Tapi dah urusan Allah lah ibadah. Tetapi aturan yang ada harus kita ikuti juga. Banyak, mengapa sekarang orang banyak melakukan sholat suruk. Sholat suruk ya kurang lebih 10 menit sebelum sholat pokoknya kurang lebih jam hampir jam 6 kurang lah setelah sholat subuh. Karena 10 menit setelahnya sholat duha. Usahakan bapak ibu di Masjid Haram jangan takut tak kena balik makan pada waktu kita di penginapan. Jatah kita pasti ada. Kalau memang ya jatah ada. Selesaikan habis subuh, baca Quran, sholat suruk, sholat duha, balik. Karena kita itu nak ibadah, bukan nak tidur. Wah Allah ngantuknya nak itu ini. Salah seorang. Ngapain malam-malam berkait satu lain. Usahakan, manfaatkan. Bapak ibu mau pergi haji ini berapa tahun? Baru punya kesempatan. Ini betul-betul kita manfaatkan waktu. Jadi bapak ibu jangan memaksakan diri untuk selalu beribadah. Aku nak umroh lagi, nak umroh. Selama sehat sileh. Tapi kalau bapak ibu sekarang dapat mengerjakan umroh pertama dengan waktu yang mepet, alhamdulillah jangan paksakan lagi. Kalau dalakat semua orang balik dari Armina, seminggu setelahnya kita mulai pulang deh, jemaah haji plus pulang dan sebagainya. Silakanlah nak ngerjakan kita umroh sunat yang lain. Diniatkan karena kita sudah umroh, bapak ibu tidak boleh membadalkan orang tua. Kalau bapak ibu belum pergi haji, Pak Damsir boleh. Aku langsung badalkan bapak makku, padahal dia seorang baru nak pergi haji. Tidak boleh. Tapi yang bagi yang pernah pergi haji, silakan badal. Saya dah tidak tahu berapa ongkos badal. Tetapi bagi bapak ibu nanti diniatkan pada waktu kita mau umroh yang selanjutnya, ya Allah berikanlah pahala umroh ini untuk lakiku yang tidak bagi. Atau yang laki tidak bawa bening, doakan dia. Ku persembahkan pahala umrah ini. Kita itu kadang-kadang dengan bahasa saja harus. Kata orang Allah Maha tahu. Selalu sedekah Al-Fatihah untuk bapakku. Oh, nak pengamis orang tua kita. Apa sih payahan kita ngabarkan ya Allah? Ku persembahkan pahala Al-Fatihah ini untuk bapakku si A bin sini. Untuk umatku si A bin sini. Binti. Ku persembahkan pahala. Bukan ya Allah. Kita ku sedekahkan. Rubi nak minta sedekah orang tua kita. Cuma karena tutur kata bahasanya. Kalau bapak bu yang dah pergi haji, bahasanya perlu dibetulkan. Tapi jangan ditangkarkan. Pak Rijal kata dengan dia. Allah kan maha tahu. Bahasa apa pun kita gunakan tahu. Betul. Kalau kita tahu bahasa Indonesia nggak, tidak gunakan bahasa Indonesia yang betul. Baik, Bu. Kita persembahkan pahala. Artinya, lafaznya pahalanya untuk kita, hikmah dari bacaan kita untuk orang tua kita. Ya. Sama kata orang, kalau saya menghajikan si A,
Saya juga dapat pahala haji yang sama yang diberikan kepada si A ya tadi. Jadi sekali lagi ndak usah dibarat-baratkan hal nak pergi haji. Buku doa ya dibaca. Bacaan yang biasa tadi kalau saya, kalau bapak ibu cepat bisa ngapal yang lain sile. Saya doa yang selalu saya baca tadi doa masuk masjid. Karena setiap hari saya masuk masjid. Doa tersampang dengan Ka'bah. Baca doa melihat Ka'bah. Karena dengan Pak Sumukeng. Doa minum air zam-zam. Karena setiap hari saya ya kalau ada apal ya Allah, kau berikanlah manfaat dari air zam-zammu untuk kesehatanku. Ia pun dah pakai. Kalau orang ngobrol gimana nak baca buku tehnya? Waktu tawaf, waktu sa'i. Dahlah baca bismillah Allahu Akbar pun aci. Baik. Jangan takut, itu aku kita senang ngaca waktu itu, aku tangan ngapal. Enggak tahu Pak Damsir dah hafal ke belum. Dah hafal ini. Hafal sikit-sikit lah. Sama dengan kalak sa'i. Sa'i ya, sunat cepat-cepat melintasi. Ya dari Bukit Safa ke Marwah. Arti lewati bukit ini. Jalan, naik sedikit sebentar. Sore nak gopoh. Sore nak sendolokan. Kala tahallul, bapak ibu satu regu cukup bawa sige gunting. Sunat gunting besar, gunting kecil. Sore nak semua yang bawa gunting tuh apa? Kalau dulu saya ketua regu membawa palu. Tak ngade-ngade yang bawa tukul gitu. Karena nanti nak jamur pakaian nanti untuk gantung-gantungnya pakai palu. Nah, cukup satu rombongan satu. So nak semua yang bawa tukul. Nah, dia tukul senun. Saya dulu selalu membawa plastik es. Karena pas saya selalu membawa air zam-zam dari Masjid Haram. Saya beli can, bersihkan can, masukkan teh. Kalau kawan nak masak, ambil air zam-zam. Karena kita ngambil air zam-zam dari Masjid Haram. Bawa plastik, sunat banyak-banyak, sunat dihitung. Kalau kita di Masjid Haram atau selawat Makkah 39 hari, 39 DJ tidak perlu jual sige. Karena plastiknya masih dipakai terus. Bawa gatah. Gatah juga bisa dipakai waktu kita sa'i. Atau kita tawaf. Waktu tawaf taruhkan 7 hiji itu kanan. Putar pertama masukkan ke kerek. Jangan kita balikan badan waktu sa'i. Kita tawaf. Ka'bah di sini, karena tadi kawan bertanya, dah berapa putaran ini? Ada kalau kawan yang nanya, kau hitung jak getahmu kita putar. Kalau waktu sa'i dari kerek, balikin ke kanan lagi. Hanya untuk mengingatkan. Dan jangan sampai kita memutar badan kita. Ya, artinya kita membalikkan badan terhadap Ka'bah. Jadi sunah kata orang Samba sunah alik-alik bertanya malar. Berapa kalinya? Baru lewat sekali lagi, dah berapa kalinya? Suruh dia pindahkan gatah tu. Jadi jangan dia membawa balik gatah seplastik pasarnya. Tadi plastik air es untuk kita kebutuhan, ngambil air zam-zam, masukkan dalam tempat. Nah, saya yakin Bapak Ibu perlu semua air zam-zam. Kesempatan kita meminum air zam-zam.
jangan pagi-pagi nak sholat subuh semanar minum. Latih kalau malah nak mandi sembahyang di jauh tempat. Tapi begia kita lakak dari sholat subuh ke suruk sampai sholat duha, minumlah nak bergalas-galasnya. Jangan membiasakan minum yang terlalu dingin. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Tempat air. Jadi karena kita mengapa? Waktu kita jalan, kita nak balik minum banyak, nak apa? Kancing di hotel. Saya terus terang kebiasaan di rumah, sholat subuh saya minum segelas basah. Tapi kalau saya dulu di Makkah, sekedar saya membasahkan kerongkongan saya. Supaya tadi ya, tidak di Masjid Haram, saya terkancing-kancing. Ya pandai-pandai ngatur lah bapak-bapak ibu-ibu. Kalau udah kuat, kita karing kerongkongan ya boleh lah agak-agak banyak segini. Jadi bapak ibu nanti bekal kelengkapan yang harus dibawa. Saya kemarin ngomong sama Pak Trisno, 3 potong ya cukup Pak Trisno, kain ihram. Mengapa? Bapak Ibu dalam perjalanan dari King Abdul Aziz nak ke Hotel Mekah. Nanti dari hotel kita nak ke Masjid Haram umrah pertama. Maka kain ihram yang di bawah kita tukar, yang di atas itu kita taruh ke bawah, yang baru kita pakai yang di atas. Waktu kita nak masuk ke Masjid Haram. Ingatkan pintu masuk nomor berapa? Ingatkan, jangan main rudu-rudu yang masuk. Kalau waktu tawaf berpecah gitu. Tapi kita ingatkan, oh nomor sekian, aku keluar dengan nomor sekian. Itu teknis. Jadi yang siapa yang pernah umroh, insya Allah agak mengerti. Jadi ya bapak-bapak, nanti secara ibadah itu nanti ada yang memberikan, saya tuh cuma campur aduk. Saya hanya memberikan pengalaman. Saya haji pada umumnya adalah petugas perjalanan. Kayak dulu ada Pak Bujang Rasni, petugas ibadah dari KBH. Perjalanan saya karena berbagi. Kalau kita napar awal atau napar sani, kita lihat situasi di Makkah. Apakah kita itu hari kedua langsung balik atau hari ketiga selesaikan semua? Tapi kalau kita napar awal, maka di hotel kita harus siapkan makanan. Paling tidak setiap regu sudah ada taluk, di rumah ada Indomie, ada baras. Karena pemerintah belum memberikan makanan. Kalau napar awal, napar sani artinya hari tasrik yang ketiga kita baru pulang. Tapi kami insya Allah di situ karena saya melihat jadwal hari raya Idul Fitri di hari Jumat, artinya bapak ibu wukuf pada hari Kamis. Tapi kalau lebaran hari Sabtu situ, maka wukuf Haji Akbar. Mudah-mudahan perhitungan dia geser sedikit sehari geser. Maka haji bapak diberikan makna, diberikan kelipatan sama dengan 7 kali berhaji. Doakanlah. Mudah-mudahan Haji Akbar. Artinya lebaran situ hari Minggu. Hari Sabtu. Karena kalau di Mekah
Makkah wukuf hari Senin, maka Lebaran di Indonesia hari Selasa. Ah ya, insya Allah masyarakat akan doakan Bapak Ibu sehat, selamat sampai tujuan, apa lagi sanak keluarga. Insya Allah. Kalau saya selalu minta doakan. Mudah-mudahan kami itu sehat walafiat. Jadi mungkin dia kalian dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya insya Allah ngantar Bapak Ibu sampai ke Batam. Biasanya kalau kita penerbangan itu penerbangan ketiga, terpaksa saya minta waktu kala setelah sholat subuh esok kita kumpul, kita bermanasik haji mengingatkan kembali. Karena Bapak Ibu sudah mendapatkan living cost, saya pikir duitnya sudah dikumpulkan dengan ketua rombongan akan membagi dengan ketua regu. Bapak Ibu tahu berangkat ya, enggak mikirkan baksis yang ada. Dia tugas ketua rombongan sama ketua regu. Enggak usah diri yang dikumpulkan berpikir macam-macam. Kalau diambil ketua regu, nak ngambil nyamankan ketua rombongan sian. Bapak Ibu kalau ada orang yang minta maaf, mudah-mudahan Allah jauhkan. Kadang-kadang hilang duit. Nak pakai mana duit yang kita berikan? Duit ini tadi yang kita kumpulkan. Jadi insya Allah niatkan, kata orang, bulatkan niat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kita sehat. Tapi memberikan sehat juga kita harus menjaga kesehatan, berolahraga tadi kata orang paling tidak 1000 langkah. Minta maaf kalau ada yang harus pakai dorong, ditanyakan kepada petugas kita berapa ongkos dorong. Ingatkan kepada anak-anak laki-laki atau bininya bahwa perlu duit untuk mendorong membawa jemaah. Karena kita kalau sampai kawan-kawan bisa membantu, tapi jangan mengandalkan kawan-kawan membantu. Baik, Bu. Kita usahakan, kita sudah siap dananya. Tapi tetaplah, jangankan kita di situ kita lihat lama deh. Insya Allah sinun sehat. Jangan di situ kita lihat sehat, atau sinun tidak usah bergerak. Pokoknya doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Dan setiap sholat minta sama Allah, ya Allah, kau berikan aku sehat. Sehingga aku dapat melaksanakan rukun, wajib, sunnah haji. Ya tadi. Karena Allah akan mendengarkan niat kita, doa kita. Tadi saudara dipertentangkan, tadi yang saya ngabarkan, ya Allah, aku sedekah Al-Fatihah untuk bapak emakku. Dengan tadi, ya Allah, ku persembahkan pahala Al-Fatihah untuk bapakku A bin B, untuk emakku A binti C. Cuma bahasa ya. Ngade-ngade ya Pak wakilnya. Enggak ngade-ngade. Kalau kita tahu bahasa Indonesia, kalau dah memang dari kebiasaan sedekah ya. Tadi kita kembali bahwa Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan? Bu, Pak, apa yang ditanyakan? Tanya aja. Tapi kalau yang lebih ibadah yang lebih penting, kalau semua akan memberikan pengalamannya. Ya tadi yang saya cerita pengalaman saya jadi ketua rombongan 6 kali. Macam-macam. Karena marahi ibu-ibu biasa. Jadi ketua rombongan saudara nak marah. Adalah memang daya. Anggap apapun kita ikhlas.
Insya Allah Allah akan catat pahalanya. Ada kali yang bertanya, Bu? Tadi kalau saya bawa mak biak saya itu, dia akan ceritakan khusus persiapan ibu-ibu. Larangan bagi ibu-ibu. Ibu-ibu, minta maaf kalau yang agak lama periksa kesehatan itu bagi ibu-ibu yang subur. Yang udah untas, saya tidak diem, kan lewat. Kan pasti banyak juga yang udah untas. Yang subur pun banyak juga. Nah, ya kalau engkau tahu pun Allah nak jadi kita batalkan kita berangkat begitu kita bersem, positif. Jadi abang datang sampai tidak berangkat aku. Nah ini yang perlu kita jaga bapak-bapak ibu-ibu. Karena ia akan diperiksa. Jadi Pak Trisno, ingatkan Pak Trisno, saya dulu bagi ibu-ibu yang menstruasi, saya selalu balikan Sprite untuk mempercepat proses lancar supaya cepat bersih. Nah, HP Pak Rijal malam balik Sprite, dah minum dah Bu. Bukan ibu ya saya suruh beli, saya yang balikan minum Sprite supaya memperlancar. Jangan dia minum Sprite sakit parut deh. Sunat paksakan bagi yang ibu-ibu biasa, salah satu di Makkah ya, untuk memperlancar minum Sprite. Kalau minuman-minuman ya, saya ingat dulu satu regu saya itu 11 orang mendure. Keluarganya saking banyak, barik kue banyak, apa banyak, dibariklah Sprite, Coca-Cola apa sekali. Yang biasanya dibuat makong, tidak minum ya, minum air hujan. Sampai sini minum Sprite, minum Coca-Cola, sakit parut. Saya kena ceritakan, Pak, di rombongan sebelah saya, regu sebelah saya, ada sakit parut. Pagilah saya, bertiga di sakit parut. Ngapa Pak sakit parut? Malu Pak Haji. Ngapa Bapak malu? Itulah, minum Coca-Cola Pak Haji malam. Subuh-subuh dibantai Coca-Cola, balik sembahyang sakit parut. Jadi jangan kebiasaan-kebiasaan yang tidak kebiasa kita gunakan, kita makan, kita makan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf dengan keterbatasan ilmu yang saya peroleh, tetapi saya hanya menceritakan yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Tapi saya berkeinginan Bapak Ibu menjadi haji mabrur semuanya. Saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menguatkan kalau di Makkah. Menguatkan dalam arti jangan malas makan. Usahakan banyak makan buah. Makan saja, nyaman tidak nyaman, tapi tadi saudara nak berdoa. Nyaman bagi orang Arab, nyaman juga bagiku, saudara. Ya Allah, kau berikan kenikmatan makan untuk aku. Semua Habib pun nyaman. Itu nyaman orang Arab, nyaman juga aku. Kali makan ya, nasi pacal, tidak nyaman bagi orang Arab. Tidak nyaman juga kita, padahal kita biasa makan pacal. Mungkin ya aja dari saya, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu harus menjaga kesehatan, selalu berdoa sama Allah, satukan niat, kuatkan niat untuk berhaji, selalu banyak bersilaturahmi. Saudara bersilaturahmi berceritakan orang, tapi bersilaturahmi minta doakan sama sanak keluarga. Bukan kita sombong nak pergi haji, pada khususnya kepada orang-orang yang kita banyak dosa, kita tamui, kita minta maaf. Insya Allah Allah berikan kemudahan untuk kita.
Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Wakil Bupati Bengkayang. Mari kita beri aplaus. Alhamdulillah, beliau telah menyampaikan, memberikan motivasi, sharing pengalaman. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat jadi bekal kita di tanah suci. Dan ada pesan beliau juga yang sempat saya catat, jangan takut tapi juga jangan sombong. Ya. Jangan takut untuk berangkat beribadah haji ke tanah suci, tapi jangan sombong. Itu yang harus kita catat, dan insya Allah ini akan menjadi bekal kita semua. Demikian yang telah beliau sampaikan, pemaparan yang beliau sampaikan. Kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.